Selamat malam Bapak dan Ibu, selaku orang tua dari saya. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak dan Ibu untuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, adakah kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan yang sering terjadi atau diterapkan di keluarga, contohnya ibadah bersama, dan mengapa itu terjadi atau dilakukan? Baik, selamat malam juga anakku tersayang. Itu sering kita lakukan. Maksudnya bukan setiap malam, tapi sering kita melakukan ibadah keluarga atau ibadah bersama di dalam rumah tangga. Itu karena sangat penting dalam suatu keluarga untuk membangun kebersamaan antara orang tua dengan anak dan anak dengan orang tua. Demikian antara anak-anak kami supaya boleh bersama, bersatu di dalam kasih Tuhan. Jadi itu sangat penting untuk membangun kebersamaan dalam keluarga. Karena kalau kita sudah beribadah positif, ada Tuhan di dalamnya. Karena itulah firman Tuhan, 2-3 orang kita berkumpul di dalamnya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan juga kalau kita melakukan ibadah, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan permulaan dari pengetahuan. Jadi itulah tujuannya kita melakukan ibadah bersama, supaya keluarga kita semakin saling mengasihi satu sama yang lain. Baik, selanjutnya jawaban dari Ibu. Karena ibadah itu sangat penting, apalagi bersama dengan keluarga. Karena kepala tertinggi di dalam keluarga adalah Tuhan, kemudian ayah. Tanpa Tuhan, keluarga tidak akan pernah harmonis. Karena kita itu bertujuan agar benar-benar takut akan Tuhan di dalam setiap melakukan kegiatan. Jadi dilakukanlah ibadah di dalam keluarga. Karena di dalam Tuhan itu pasti ada kebersamaan, ada kasih, ada ikatan. Di dalam Tuhan itu pasti rasa saling mengasihi itu lebih tinggi. Dan takut akan Tuhan itu benar-benar ada di dalam beribadah bersama. Baik, sekarang pertanyaan nomor 2. Menurut Bapak dan Ibu, interaksi antara anak dan orang tua apakah penting dan mengapa? Itu sangat penting, karena kalau orang tua dengan anak saling menjaga jarak, jadi terjadi kesalahpahaman, jadi kesenjangan antara orang tua dan anak. Jadi kita harus melakukan interaksi orang tua dengan anak supaya kita saling mengisi satu sama yang lain. Anak mengerti orang tua mengerti anaknya. Jadi saling melengkapi. Jadi dalam keluarga itu harus saling melengkapi. Orang tua memenuhi kebutuhan anaknya, anaknya mengerti keadaan orang tuanya, begitu. Jadi harus ada interaksi. Baik, selanjutnya jawaban dari Ibu. Itu sangat penting, karena interaksi anak dan orang tua itu untuk mengontrol kegiatan daripada anak itu sendiri, untuk melihat bagaimana perilaku daripada anak. Pemikiran kita jadi bisa lebih dekat dengan anak, baik dalam kegiatan sehari-hari. Kepribadian anak itu sendiri juga kita akan tahu apa yang dia ingini, apa yang ingin dimengerti. Jadi kita bisa mengontrol keadaan anak agar tidak salah jalan, agar bisa diarahkan. Jadi itu penting interaksi itu, agar saling mengenal satu sama lain,
agar mengerti pribadi satu sama lain antara orang tua dan anak. Karena tanpa interaksi nanti anak merasa tidak diperdulikan. Jadi anak juga jadi mengerti kalau kita saling berinteraksi, saling memahami. Baik, pertanyaan nomor 3. Jikalau anak tidak mengikuti aturan-aturan yang ada, apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Yang akan orang tua lakukan atau kami lakukan terhadap anak yang tidak turut aturan-aturan dalam peraturan rumah tangga, kita nggak langsung menghukum, kita tetap mengarahkan, mengingatkan supaya dia bertanggung jawab atas setiap tanggung jawabnya, pekerjaannya. Tapi kalau dia sudah tidak memperdulikan atau tidak melakukan tanggung jawabnya itu, ya terpaksa orang tua melakukan suatu tindakan atau melakukan hukuman-hukuman kecil supaya dia mengerti dan mau melakukan tanggung jawabnya itu kembali. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana orang tua mengajarkan nilai keadilan? Contohnya memberikan reward atau apresiasi ketika anak belajar atau bekerja dengan baik. Cara kita memberikan reward atau memberikan hadiah ya, atau menghargai suatu usaha, prestasi dari anak kita, kita tetap memberikan suatu hadiah. Ketika dia melakukan satu pekerjaan atau mendapatkan prestasi, kita tetap berikan hadiah, pujian, dan itu pun kita lakukan untuk anak kita, tidak memilih-milih. Kalau anak kita yang satu kita berikan, yang satu juga kita berikan dengan bentuk yang sama. Jadi ada rasa keadilan supaya jangan ada kecemburuan antara satu dengan yang lain. Jadi kalau dia melakukan satu pekerjaan yang baik atau prestasi, tetap kita berikan hadiah, walaupun itu hanya hadiah kecil, untuk memberikan dia, mendorong dia kembali semakin berprestasi, semakin giat, dan semakin baik. Jawaban dari Ibu? Kalau dia melakukan, misalnya anak melakukan pekerjaan dan melakukannya sesuai dengan keinginan orang tua, melakukan dengan baik apa yang dia kerjakan, dia berhasil dalam melakukan pekerjaan, ya pastinya adalah pujian, semangat, ya mungkin ada tambahan sedikit lah, hadiah-hadiah kecil yang bisa membangun dia untuk lebih lagi, bisa lebih baik lagi ke depannya, memiliki semangat bahwa yang dia lakukan itu mempunyai hasil yang baik, bahwa pekerjaan dia itu, pekerjaan kalian pasti dihargai, ada yang menghargai dengan reward atau hadiah-hadiah kecil, seperti misalnya makan bakso bersama, tidak besar-besar sih, hadiah-hadiah yang kecil yang memberi kebersamaan itu semakin kuat, sehingga dia mempunyai semangat lagi untuk belajar lebih baik dan lebih baik lagi untuk mencapai yang dia gapai, yaitu cita-citanya, dengan keinginan harapan orang tua yang sangat besar untuk anaknya lebih baik lagi. Baik, pertanyaan yang nomor 5 adalah, menurut Bapak dan Ibu, nilai keadilan harus sangat amat diterapkan di tengah keluarga dan mengapa?
itu harus dan sangat. Kalau tidak diterapkan, jadi terjadi kesenjangan antara orang tua dengan anak kita, bahkan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada perbedaan, mereka akan ada iri hati, kebencian, bukan hanya anak dengan anak, bahkan anak dengan orang tua akan terjadi. Jadi keadilan dalam rumah tangga itu sangat penting untuk menjaga silaturahmi, untuk menjaga kebersamaan. Jadi untuk memberikan satu keadilan itu sangat penting supaya tidak terjadi perpecahan. Jawaban dari Ibu. Ya, keadilan itu sangat penting, makanya diajarkan di dalam keluarga kita itu ibadah bersama sesuai dengan firman Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada kasih. Dari kasih itulah ada keadilan. Makanya keadilan itu sangat penting agar terjadi kasih yang di dalam Tuhan. Karena kasih itu membawa keadilan, saling mengayomi, saling mengasihi, tidak menyakiti satu sama lain, tetapi saling mengikat di dalam Tuhan, bersama-sama berjalan menuju sukacita di dalam Tuhan. Karena pengharapan dan keadilan ada di dalam Tuhan, yaitu melalui kasih yang dari Tuhan. Makanya keadilan itu sangat penting agar terjadinya damai sejahtera di dalam Tuhan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana orang tua mengajarkan nilai kebaikan di tengah keluarga? Contohnya meminta kakak menolong adiknya yang mengalami kesulitan dalam belajar. Bagaimana cara orang tua mengajari anaknya nilai kebaikan? Contohnya kakaknya mengajari adiknya. Orang tua mengajari anak-anaknya nilai kebaikan, yaitu dengan cara untuk saling bekerja sama dalam, ya contohnya tadi adiknya dalam satu ada PR, terus kita suruh kakaknya mengajari adiknya, dan demikian juga dalam pekerjaan-pekerjaan yang lain supaya saling membantu, saling saling melengkapi, mendukung satu sama lain. Jadi tidak ada rasa itu Akses sendiri. Pekerjaanmu kok. Jadi nggak boleh. Jadi kita ajarkan kebaikan. Kalau kakaknya berkata seperti itu kepada adiknya, makanya kita ingatkan, tolong ajarkan adikmu, tolong kerjakan ini bersama-sama. Kan selalu bapak bilang seperti itu sama kamu. Kalau ada pekerjaan, kalau kamu nggak mampu, kan saya suruh kakakmu membantu kamu. Demikian juga kepada Joel. Jadi itulah nilai-nilai kebaikan itu, supaya saling bekerja sama antara adik dengan kakak, begitu. Oke, jawaban dari Ibu. Cara mengajari kebaikannya dengan contohnya kakak tadi mengajari adiknya dengan cara tolong dulu dibantu adikmu belajar, karena bila adikmu itu nanti sukses dan bisa, nanti kalian yang bersama-sama saling mendukung di dalam kehidupan di masa depan. Kalau kamu pinter, adikmu pinter, kalian bisa bersama-sama saling mengayomi menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Jadi harus bekerja sama, karena bekerja sama saling tolong menolong di dalam keluarga itu adalah sangat penting. Dari hal terkecil dulu di dalam keluarga, saling tolong menolong, saling bahu-membahu, bantu-membantu, baik dalam mengerjakan PR maupun tugas rumah lainnya. Jangan saling
jangan saling menyendiri masing-masing. Harus bergotong royong bersama-sama. Jadi keterikatan di dalam keluarga itu benar-benar terjadi, saling bahu-membahu, tolong-menolong. Jadi dari hal yang terkecil dalam keluarga itulah nanti dia bisa menolong banyak orang lain di luar sana. Karena dari kebaikan-kebaikan yang di dalam keluarga lah semua bisa ditanamkan ke banyak orang. Contohnya jadi terang dan garam. Bisa menjadi terang dan garam itu karena di dalam keluarga juga sudah ditanamkan kebaikan. Jadi bisa mengasihi untuk banyak orang lain. Menjadi terang dan garam dulu untuk adik dan kakaknya. Jadi untuk orang lain pun akan menjadi terang dan garam. Menjadi penolong bagi banyak orang, jadi sumber berkat bagi banyak orang. Jadi kebaikan itu harus ditanamkan dari keluarga sendiri, yaitu adik kakak, ayah dan ibu. Makanya ditanamkan ibadah, terlebih rajin beribadah di setiap hari Minggu. Kalau bisa jangan bolong, demikian beribadah, berdoa pagi, siang, malam itu sangat perlu untuk mengikat tali kasih di dalam Tuhan, sehingga kebaikan itu boleh muncul, dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Tuhan. Kebaikan itu bisa menjadi sumber berkat untuk banyak orang. Baik, pertanyaan yang ke-7 adalah, jikalau anak tidak menerapkan nilai kebaikan di tengah keluarga, apakah yang Bapak dan Ibu lakukan dan mengapa Bapak dan Ibu lakukan seperti itu? Kalau anak kita tidak menerapkan ajaran-ajaran kebaikan yang sudah kita ajarkan kepada anak kita tidak akan berhenti sampai di situ saja, karena manusia itu kadang memang susah, ada yang gampang, ada yang susah. Jadi kalau anak kita tidak melakukannya, ya kita ingatkan kembali, tetap seperti itu. Kita nggak langsung menghukum, kita nggak langsung memarahi, tapi kita selalu mengingatkan terlebih dahulu. Jadi kalau dia sudah nggak melakukannya, ya terpaksa kita harus tetap melakukan hukuman. Kita harus tetap melakukan hukuman kecil terlebih dahulu. Jadi itulah yang kita lakukan kalau anak kita tidak melakukan atau menerapkan ajaran-ajaran kebaikan yang sudah kita ajarkan. Kalau dia tidak melakukan kebaikan, ya bagaimana dia bisa melakukan kebaikan di luar sana? Kalau dalam rumah tangga dia tidak melakukan kebaikan. Jadi terlebih dahulu melakukan kebaikan di rumah, barulah dia bisa melakukan kebaikan di luar. Jadi itu yang selalu tetap kita lakukan. Baik, jawaban dari Ibu. Kalau dia melakukan pelanggaran dalam kebaikan, pastinya akan ditegur. Karena nanti bisa berlarut-larut menjadi kesalahan dan bisa menularkan ke anggota keluarga yang ada di sekitarnya. Jadi, misalnya pelanggaran itu dilakukan, tidak melakukan kebaikan sesuai yang diharapkan orang tua, awalnya ditegur, tapi kalau dia mengulang sekali lagi, pastinya akan diberikan hukuman sanksi yang sesuai dengan apa yang dia lakukan, agar tidak melakukan kesalahan itu lagi, memperingati dia dan memberikan pengarahan terlebih dahulu. Tapi bila dia tetap mengulangi, mungkin akan diberikan sanksi seperti hukuman yang ringan lah, yang bisa dia mengerti, karena takut nanti menjadi hal yang biasa buat dia. Jadi itu perlu diberi sanksi. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban Bapak dan Ibu selaku orang tua dari saya. Terima kasih atas
waktunya saya ucapkan terima kasih sekali lagi.